Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM A1C223044. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan tidur narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebihan di siang hari. Kondisi ini bisa membuat penderitanya tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Akibatnya, penderita narkolepsi bisa terjatuh atau mengalami kecelakaan. Penyebab narkolepsi. Penyebab narkolepsi belum diketahui secara pasti, akan tetapi sebagian besar penderita narkolepsi umumnya memiliki kadar hipokretin rendah. Hipokretin atau dikenal juga dengan oreksin adalah zat dalam otak yang mengendalikan waktu tidur. Penyebab rendahnya hipokretin ini juga terjadi akibat penyakit autoimun. Selain penyakit autoimun, narkolepsi juga diduga dapat disebabkan oleh penyakit yang merusak bagian otak penghasil hipokretin, seperti tumor otak, cedera kepala, radang otak, dan multiple sklerosis. Faktor yang mempengaruhi gangguan tidur narkolepsi. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya narkolepsi atau memicu timbulnya penyakit autoimun sehingga menyebabkan narkolepsi, yaitu yang pertama, usia 10-30 tahun. Yang kedua, kelainan genetik. Yang ketiga, perubahan pola tidur secara tiba-tiba. Yang keempat, perubahan hormon, terutama pada masa pubertas atau menopause. Yang kelima, infeksi, seperti infeksi bakteri Streptococcus atau infeksi flu babi. Dan yang kelima, stres. Gejala gangguan narkolepsi. Gejala narkolepsi dapat muncul dalam beberapa minggu atau berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Berikut ini adalah gejala narkolepsi yang umumnya terjadi, yaitu yang pertama, kantuk berlebihan pada siang hari. Yang kedua, serangan tidur. Yang ketiga, katapleksi. Yang keempat, ketindihan. Dan yang kelima, halusinasi. Selain gejala umum tersebut, narkolepsi juga dapat disertai gejala lain seperti pertama, gangguan ingatan. Kedua, sakit kepala, depresi, being eating disorder, dan lelah ekstrim yang berlangsung secara terus-menerus. Diagnosis narkolepsi. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter akan memeriksa riwayat kesehatan pasien dan keluarga pasien. Setelah itu, dokter akan bertanya tentang kebiasaan tidur dan gejala yang dialami pasien. Pemeriksaan lanjutan dengan menggunakan beberapa metode di bawah ini juga akan dilakukan untuk mendeteksi tingkat keparahan kondisi pasien. Yang pertama, Epworth Sleepiness Scale. Dokter akan menggunakan kuesioner untuk menilai besarnya kemungkinan pasien tertidur ketika melakukan aktivitas yang berbeda, misalnya ketika duduk, membaca, atau menonton televisi. Dan yang kedua, polisomnografi. Dalam metode ini, dokter akan memantau aktivitas listrik otak, jantung, otot, dan mata saat pasien tidur. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memasang elektroda di permukaan tubuh pasien. Yang ketiga, multiple sleep technique atau MSLT. MLST bertujuan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan oleh pasien untuk tertidur pada siang hari. Pasien akan diminta untuk tidur pada siang hari selama 4-5 kali. Kemudian dokter akan mengukur lama waktu yang pasien butuhkan untuk mulai tertidur dan apakah pasien bisa memasuki fase REM dalam tidurnya. Yang keempat, pengukuran tingkat hipokretin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meneliti sampel cairan otak dan tulang belakang yang diambil melalui prosedur fungsi lumbal,
yaitu dengan menyedot cairan dari tulang punggung bagian bawah menggunakan jarum. Pengobatan tidur narkolepsi. Beberapa jenis obat yang digunakan untuk meredakan gejala narkolepsi meliputi: yang pertama, stimulan. Kedua, antidepresi trisiklik. Yang ketiga, antidepresan. Yang keempat, natrium oksibat. Dan yang kelima, pitolisant. Komplikasi gangguan tidur narkolepsi. Narkolepsi dapat menimbulkan komplikasi yang berdampak pada fisik dan mental penderitanya. Komplikasi yang muncul terjadi meliputi: yang pertama, obesitas. Yang kedua, penilaian negatif dari lingkungan sosial. Yang ketiga, cedera. Dan yang keempat, gangguan konsentrasi dan daya ingat. Pencegahan narkolepsi. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa kantuk pada siang hari, sekaligus meningkatkan kualitas tidur pada malam hari. Yang pertama, lakukan olahraga secara rutin, minimal 30 menit setiap hari, tetapi jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Yang kedua, biasakan tidur siang selama 20-30 menit saat merasa sangat mengantuk. Yang ketiga, usahakan bangun pagi dan tidur malam pada jam yang sama setiap hari. Yang keempat, hindari makan dengan porsi banyak dan mengandung tinggi lemak sebelum tidur. Yang kelima, jangan mengonsumsi minuman berkafein atau beralkohol dan hindari merokok sebelum tidur. Yang keenam, lakukan hal-hal yang dapat membuat pikiran rileks sebelum tidur, seperti membaca atau mandi air hangat. Dan yang keenam, buat suasana dan suhu kamar senyaman mungkin. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.